Nah saya silet lah itunya bajunya. Ini gimana bang siletnya? Tajam nggak? Tajam bang. Gimana kalau muka kamu saya silet-silet? Oh jangan bang. Ya udah. Ini keluarin aja semua yang ada di itu. Dikeluarin tuh. Apanya? Ya dulu mah handphone mah Masih. Asia paling Minto. Kalau nodong itu nggak harus sepi. Nggak harus sepi. Nggak harus sepi. Berarti kan Beda kalau mau copet. copet. Kalau copet kan harus kita harus Nah, coba nih bedanya nodong sama copet. bener-bener ini soalnya kalau dia tahu dia teriak ya masih banyak lah orang-orang muda yang kelihatannya banyak duit. Oh, lihat mukanya dulu lah ya. Iya. Jangan sekali-sekali sama cewek sama orang tua. Itu biasanya ngelakuinnya di mana, Bang? Berapa, Bang? Paling gede ya 80 berapa juta itu. 81 orang. Satu orang. Dapat apa itu, Bang? Halo Sobat Forum, balik lagi bersama gue Yofi di Forum Mabar, Mereka Bicara. Kali ini gue udah bersama narasumber baru kita lagi. Jadi narasumber kita kali ini dia sebagai orang yang dulunya sering nodong di jalan. Tapi setelah kita riset ternyata nodong itu berbeda dengan copet. Langsung aja kita langsung tanyain sama Bang Rido. Bang Rido apa kabar? Baik bang. Oke Bang, tadi gue udah sempat opening kalau Abang itu dulunya nodong. Itu ceritanya gimana sih Bang awal mula nodong? Dan bedanya sama copet Bang? Ini silakan, Bang. yang mau dibahas bedanya nodong sama copet apa awal mulanya dulu? Awal mula dulu deh. Awal mula. Ya awal mulanya itu dulu waktu masih umur 16-17 tahun lah. 16-17 tahun. Ya umur-umur segitu masih ininya waktu saya juga masih aktif sekolah dulu. Jiwanya masih menggebu-gebu ya? Iya, masih ngebu-gebu itu ada bentrok antara Tangerang sama Jakarta. Bentrok sama Tangerang sama Jakarta ya saya sebagai komunitas Tangerang. Oh Bang Tangerang. Nah saya ikutlah itu. Gak taunya korban yang saya bentrokin itu meninggal dunia. Oh dia meninggal. Iya. Terus? Ya jatuhlah penggerbekan. Di Tangerang itu penggerbekan. Yang namanya umur-umur segitu walaupun seberani-beraninya pasti masih ada rasa noit apa enggak takut. Takut lah ya. Pulang ke tempat orang tua. Ya pulang ke tempat orang tua saya bingung mau cerita begini salah, mau cerita begitu salah. Ya akhirnya yang namanya rasa takut itu timbulnya rasa nekat. Saya kemana? Saya masih mau bebas di jalan. Akhirnya saya pindah ke tempat TKP itu saya bergaul. Oh Bang lari malah bahkan ke TKP. Iya. Memberanikan diri. Iya. Jadi pikiran saya itu dibilang pendek-pendek, tapi ya itu yang saya alamin. Malah saya bebas di situ. Jadi nyaru ya Bang ya? Nyaru lah. Jadi saya itu nggak ada yang tahu saya itu orang di mana, orang mana. Jadi saya tahu itu saya orang baru di situ. Kenapa enggak? Kenapa Abang akhirnya ke situ? Abang yang ngebunuh atau emang komplotan Abang tapi Abang nggak mau ada rentetan nanti Abang juga kena gitu? Iya. Nggak mau ada yang kena, bukan Abang sebenarnya nih. Kalau ngebunuh ya ada, sebagian dari saya ada. Oh ada. Ada andil juga di situ. Mukulin orang, apalagi pakai senjata tumpul, senjata tajam. Iya terus? Pasti ada lah ada tangan saya juga di situ. Iya. Tapi saya mau lebih aman lagi. Memberanikan diri malah. Memberanikan diri, saking nekatnya di TKP. Karena di TKP itu banyak kawan-kawan saya yang nggak tahu asal saya dari Tangerang. Oh gitu. Jadi banyak yang saya itu kenal di Jakarta. Jadi dia taunya saya orang Jakarta. Nyaru lah di situ. Nah, dari situ ya kenal makin lama dari minum-minum. Sama orang-orang Tangerang tadi itu? Bukan, sama orang Jakarta. Sama orang Jakarta, terus? Bahkan sama teman-temannya si korban. Oh gitu? Iya. Saking nyarunya akhirnya malah berteman? Terus? Berteman si korban. Nah, ya namanya minum.
mabok kan di jalan, minum mabok. Saya itu nggak tahu narkoba, umur segitu saya nggak tahu narkoba apa. Masih Saya sekolah nggak juga ya? tahu. Ya saya tahu cuman mabok di jalan, cuman minum, nongkrong, minum, seneng-seneng, pulang. Nakalnya anak SMA lah ya. Ya anak-anak SMA lah. Terus? Saya pikir kan anak SMA juga nggak terlalu harus sekolah, apalagi saya swasta. Iya. Nah, saya di situ kan lama tuh di situ ngelihat ini. Saya diumpanin mulu, dari mabukan dikasih, makan dikasih, walaupun saya nggak ngapa-ngapain. Akhirnya dia naik mobil, saya ikut. Oh segampang ini ya orang pada nyari duit. Gimana tuh? Ya di mobil itulah, di mobil dia ngelakuin Oh, ini awal mulanya nih. penodongan itulah. Oh, Bang diajak. Segampang ini ya nyari duit. Ya namanya kita hidup, di tempat kita hidup sama orang baik ya kita jadi orang baik, di tempat hidup kita orang jahat ya kita ke bawah mah ikut kelakuan itu. Terus abang ngeliatin? Ya ngeliatin. Habis ngeliatin dia, oh segampang itu ya. Akhirnya beranin, ada dia tuh, ayo jalan yuk, gue ikut ya. Abang nawarin diri. Nawarin diri, terus? Ikut ya, kan? Jadi saya dulu bukan bawa sajam bang. Awal mulai saya itu nggak bawa sajam. Saya punya inisiatif sendiri, pakai silet. Pertama, padahal abang nonton orang sebelum abang Pakai sajam, tapi saya pakai silet. Oke, biar lebih halus lagi lah ya, yang lebih halus lagi saya, jadi orang nggak terlalu ngelihat saya bawa apa-apa. Iya. Pakai silet ya saya silet lah bajunya. Ini pertama kali nih abang? Pertama kalinya saya ngelakuin kejahatan tuh dengan cara itu. Sendiri? Ya enggak, ada sama yang biasa saya ikut, dia cuma ngelihat doang. Iya, terus abang beranikan diri tuh? Ya seolah nih gue loh, gue berani juga. Gue masih punya nyali juga kalau buat kayak begini mah. Nggak harus ngeliatin lu dulu, nggak harus ngasih buat mabuk dari lu mulu. Sekali gue juga pengen ngasih lu, ya kan? Pikiran saya kan gitu. Nah saya silet lah itunya bajunya. Ini gimana bang siletnya? Tajam nggak? Tajam bang. Gimana kalau muka kamu saya silet-silet? Oh jangan bang. Ya udah. Ini keluarin aja semua yang ada di itu. Dikeluarin tuh. Apanya ya dulu mah handphone mah Asia paling Minto. Ya paling bagus-bagusnya BB lah. Itu udah paling top lah. Nah itu saya berani ngasilin dengan uang sendiri. Berapa tuh bang pertama kali? Dapat dari hasil nodong pertama kali tuh? Iya. Berapa? Ya kalau dulu ya paling 500 bang. 500, tapi 500 itu zaman dulu mah udah gede. Nah itu saya tumpahin tuh. Nih gue juga bisa. Sama rombongan saya yang ini nih saya tumpahin tuh. Jual, kita poya-poya udah, kita senang-senang udah di sini. Mau minum apa kayak gimana? Ya udah deh. Akhirnya kan deket kan di situ. Oh berarti udah punya nyali nih anak nih. Udah ada nyali nih anak ini. Ini teman-temannya di atas abang atau seumuran? Seumuran. Oh punya nyali nih anak nih, bisa nih. Dia kenal sama saya juga nggak kenal sehari 2 hari enggak. Saya udah kenal lama, cuman dia udah pindah beralih ke kayak begitu. Ya udah besok jalan lagi ya begitu bang. Ininya hari jalan ya enak lah, gimana sih? Nyari duit instan. Setahun lah itu dari 2009 sampai 2010 lolos lah. Pokoknya nggak ada penangkapan saya ketangkep. Selama setahun nggak ada penangkapan tuh? Nggak ada. Aman. Tapi pertama kali abang ngelakuin itu rasanya gimana bang? Kan itu pertama kali nih. Berarti kan setelah abang ngelakuin itu adrenalin kan makin ini kan setelah dapat. Sekali dapat makin. Iya, itu gimana bang rasanya tuh bang? Ada rasa takut? Malah nggak takut. Tapi kan emang saya tuh sama komplotan ada target tertentu bang. Gimana? Satu, jangan cewek, apalagi orang tua. Jadi saya itu 2 orang itu emang orang saya juga, orang Sumatera, Padang. Jadi tuh korbannya? Enggak, ini saya apa? Komplotan. Jadi emang dia bilang sejahat-jahat kita jangan sama cewek, apalagi sama orang tua. Ya masih banyak lah orang-orang muda yang kelihatannya banyak duit. Oh, lihat mukanya dulu lah ya. Iya. Jangan sekali-sekali sama cewek sama orang tua. Itu biasanya ngelakuinnya di mana bang? Jakarta bang. Enggak, maksudnya di jalan, di bis atau di mana? Ya tergantung, kalau lagi di jalan ya. Kalau lagi kan biasanya subuh saya main ini. Oh subuh lagi sepi-sepinya. Subuh waktu zamannya mobil
masih ada mobil patas yang Oh. pada ngalong. Iya. Ya, jadi kan yang subuh itu kan orang-orang pulang dari Jawa, Iya. yang jelas-jelas benar-benar dia yang pulang dari Jawa, yang mau berangkat ke Jawa, yang benar-benar dia itu megang uang. Abang melakukan aksi itu bang, berarti kan ngeliat-liat situasi dulu nih, kalau rame tetap nekat atau kayak gimana bang? Lihat situasinya, kondisi di lapangan tuh kayak gimana? Baru abang melakukan nodong. Kalau nodong itu nggak harus sepi, Nggak harus sepi. nggak harus sepi. Berarti kan Beda abang kalau mau copet, Bang. copet. Kalau copet kan kita harus Nah, coba nih bedanya nodong sama copet. benar-benar ini, soalnya kalau dia tahu dia teriak, tahu sendiri. Kalau Iya, udah masa. ibarat di bis lah, dia teriak satu bis pasti berdiri semua. Iya. Tapi kalau kita nodong, kita satu orang, saya nodong abang, abang berani sama saya masih mikir 2 kali kalau gitu, buat Bang? diterusin. Oh gitu. Iya, masih mikir 2 kali diterusin. Contohnya Jadi- berani itu gimana? Misalkan saya ngelawan gitu. Ya udah, tenang aja dulu, nggak usah berisik. Saya bilang gitu. Saya Oh. nggak usah berisik begini. Berarti kan abang udah nggak nyelamatin, udah bikin ini saya ke yang lain nih. Oh gitu. Ya Berarti kan, emang kalau harus abang berani. lawan otomatis yang lain juga berdiri kan. Iya, Tuh iya. saya tenangin udah. Berarti gagal, pilot. Fail Kayak fail gitu, tuh ya. Bang. Ya kan? Itu sering tuh bang kejadian kayak gitu. Iya. Nggak kalau abang ngelawan saya tambah lagi saya tusuk-tusuk begitu, Kirain itu saya malah begitu. malah Enggak, tambah ini, malah tambah hancur, malah gampang ketangkep malah kalau kayak begitu. Kalau copet malah sekalinya ngambil, udah cabut gitu kan? Udah Kalau nodong aman. Tapi kalau lagi ketahuan aja, orang pasti berdiri semua. Tapi kalau misalkan di tempat sepi di jalanan ya bang, melaksanakan tugas kan tuh, melaksanakannya nih nodongnya di jalan dan orangnya itu ngelawan, lagi sepi, tetap abang hajar karena sepi. Kan sendiri. Iya, kalau di bis kayak gitu baru lah ya beda. Kalau di bis ya masih ada lah ini. Tapi tadi abang cerita setahun abang nggak ketangkep. Akhirnya bisa ada nggak momen abang akhirnya ketahuan? Ada ketahuan. Saya ketahuan tuh bukan sekali 2 kali. Setelah setahun itu? Iya. Terus Nah, gimana ceritanya? saya ketangkep nih tahun 2010. 2010 akhir. Mau tahun baru. Gara-gara nodong itu? Iya, gara-gara nodong. Gimana ceritanya bang? Ketangkep di daerah Jakarta Timur. Gimana Polsek ceritanya? Cawang. Gimana ceritanya? Nah, saya ketangkep di situ. Itu pikiran saya itu udah pertama kali masuk penjara, gimana pikiran bayangan-bayangan orang di penjara sekejam kayak gimana. Takut lah ya. Ya kan, saya pikir itu bener kejam sekali itu penjara itu. Nggak ada yang ngebayangin itu di penjara itu enak. Saya itu udah mulai down lah. Ada rasa-rasa takut. Ini gimana kehidupan saya ini di dalam. Sebelum ke situ bang, sorry gue potong. Sebelum ke situ abang awal mulanya ketangkep. Kan nodong nih. Akhirnya ketangkap sama polisi itu ceritanya kayak gimana? Korban ngelawan. Itu di jalanan, di bis? Di mana? Saya sama seperkara saya ini udah terlalu mabuknya udah terlalu apa? Oh, lagi mabuk, keadaan mabuk. Iya, posisi mabuknya udah terlalu parah. Nodong. Jadi nggak ini kondisi. Korban itu udah ngelawan. Di jalan nih? Masih di iniin sama dia. Timbul massa. Itu saya ditangkap sama PJR. Oh iya? Iya, PJR bukan polsek itu yang datang duluan, PJR. Karena mobil kan itu emang. Tapi sempat digebukin lu? Ya kalau sama massa saya lolos. Oh, masa lolos. Sekarang saya udah ini duluan. Cabut duluan. Karena saya lari udah lolos. Kan ada got. Kalau got gimana sih? Ngumpet di bawahnya? Got tapi nggak ada ininya. Iya, saya jatuh di situ. Oh, jatuh lagi lari. Terus? Tapi kan ibarat ya? mabuk saya udah terlalu parah kan nggak berasa itu jatuhnya. Tapi saya nggak bisa lari. Nggak bisa bangun lagi. Lah sama PJR. Dibawa lah ke Polsek Cawang. Itu saya aja masih mikir itu bukan polsek. Itu masih berantem sama ibaratnya sama orang-orang kamarnya. Terus saya pukulin itu. Malah dipukulinnya pas udah di dalam. Udah di dalam. Sama petugas. Itulah penghuni lamanya. Oke. Jadi saya itu diancam taruh masuk ke sini. Namanya saya lagi posisi mabuk, itu ada air kencing.
Minum. Kan saya kan masuk nggak langsung masuk ke sel, masih di aula. Aula itu nggak ada WC, jadi kalau saya kencing itu harus disediain Betul. botol aqua. Jadi ibarat saya masih mabuk, saya juga masih ini, saya lempar sama kayak botol aqua itu. Ntar tungguin aja di dalam, nggak usah berisik. Oh, ini dia lagi di sel nih, abang masih di aula. Terus Ya, pikiran saya berani mah itu bukan banget. sel, ini pikiran saya paling ini mah penangkapan pengamen apa razia preman. Karena masih dalam kondisi mabuk. Pikiran saya itu di situ. Saya lempar sama kayak ini, pakai apa, pakai air kencing itu. Berani banget ya. Tambah marah lah orang-orang kamar Pasti. itu. Ntar lu masuk ya, katanya. Ya udah. Nah, nggak lama kok, 3 hari, 4 hari kok masih di aula juga, aku nggak pulang-pulang. Oh, masih tetap di aula tuh bang, nggak dimasukin ke sel? Enggak, masih di aula tuh, masih perkembangan. Kan saya ketangkap berdua, yang 3 kan lolos. Oh. Tapi emang Oh, tadi berlima tadinya. tapi emang kata kawan saya yang satu ini, dia kan udah ngerasain duluan lah. Oh, udah pernah. Dia cuman bilang pesan udah lawan. Lawan? Malah disuruh lawan ya? Lawan. Terus? Itu saya 3 kamar 30 orang lawan berdua. Serius bang? Serius. Itu hari keberapa tuh? Kalah, saya mau kalah pasti kalah, 30 lawan banyak mah kalah. Cuman ya emang bener kata dia, ntar kalau udah kalah juga ntar kita enaknya mah tinggal belakangan. Nah, saya itu bonyok dong. Ya bonyok sih enggak. Kalau orang penjara mah enggak ini muka, Bang. Ini ya? Badan yang diantem sama dia. Nah, pas saya itu pertama saya bangun 3 hari kan saya tidur kan, ini obat apa? Pengaruh obat. Iya, pengaruh obat. Jadi saya tahu tuh obat cuman di narkoba itu saya tahu cuma obat-obatan sama minum-minuman. Selebih itu saya nggak tahu. Sebelum masuk. Nah, terus? Saya ini kan, nah orang-orang polsek itu tadinya yang apa? Yang ngancem-ngancem yang itu pada baik jadinya semuanya. Orang polsek ini petugas? Bukan. Oh, yang di dalam. Napi-napian tadi itu yang pada mukul-mukulin, lama-lama pada soalnya itu perkenalan lah. Besoknya udah kayak keluarga. Oh gitu? Iya, saya dikasih apa. Ibaratnya apa yang dia makan, saya juga makan. Dia ngerokok, saya juga ngerokok, nggak beda-bedain ini. Padahal baru kenal tuh ya? Emang begini perkenalan di dalam begini. Jadi malah nyaman. Terus? Nah, kirain saya di polsek, ini di polsek. Kan 2 bulan pindah ke rutan. Nah, di rutan itu sama, saya juga sama dipukulin juga. Sama petugasnya iya. Cipinang? Iya, Cipinang, rutan Cipinang. Sama petugasnya iya, sama napinya juga iya. Sama petugas alasannya apa tuh bang? Digebukin? Dulu mah masih kejam bang, sekarang mah udah enggak. Alasannya waktu itu? Emang udah pengen gebukin aja? Satu tato banyak. Kedua residivis. Saya udah bilang saya bukan residivis, saya perdana. Itu tato kamu aja belepetan begini-begini. Jadi kayak dipaksa. Nggak salahnya dipaksa salah. Oknum lah itu ya. Itu orang dipukulinnya pakai rotan yang tadinya apa bang ya? Rotan yang tadinya bentuk keras kan rotan. Itu sampai kayak sapu lidi. Iya. Buat badan tuh. Itu buat badan. Orang dipukulin, saya sekali dipukulin sakit, 2 kali dipukulin. Puluh kali dipukulin udah nggak ada rasanya lagi. Udah kebal. Abang sendiri tuh pas dipilihin ke rotan rame-rame? Rame-rame. Semuanya yang bertato, yang residivis tuh udah pisahin. Terus? Pindah lagi dari situ, udah kelar. Masuk lagi Bui. Pindah lagi ke Mapenaling. Apa tuh? Di mana itu? Penampungan. Oh, penampungan. Ya, itu kan Mapenaling namanya. Begitu juga dipintain uang apa gaulan lah kata dia mah. Saya anak hilang, bilang gitu. Saya anak hilang bang, nggak ada duit, boro-boro punya duit. Saya cuma dikasih nih sama abang ini nih. Dari pala kamar itu saya dikasih 200.000, kalau mau ambil aja. Itulah buat gaulan. Enggak, dia mintanya 5 juta apa. Buset. Saya bilang, saya kerja aja nggak pernah dapat 5 juta. Gimana buat ini kamu? Ya nggak bisa begitu, ini udah peraturan. Emang ini. Akhirnya saya punya teman orang saya juga, orang kampung saya juga. Saya punya teman saya ngelihat di dalam tuh, teman abang udah di dalam. Ngelihat
Saya panggil kan. Gue bilang, Yung. Hmm. Panggilannya Buyung lah. Yung. Udah almarhum orangnya. Dia ngeliat tapi nggak peduli. Karena dia masih baru juga kali di situ. Enggak, dia udah ada nama ada di situ. Jadi seolah-olah nggak peduli. Alasannya? Tapi pas saya ke buka keong lah, kalau itu pas masa ini keluar, itu dia bawa itu berapa orang itu dibawa sama dia itu ke bawah. Ke tempat buat ngeluarin saya itu dari penampungan itu. Jadi yang saya kenal cuma dia. Yang dibawa sama dia itu 40 orang, 50 orang saya nggak tahu. Oh begitu. Lu tadi diam aja Yung, kata saya. Itu setelah berapa lama tuh? Ya hari itu juga hari itu juga. dibawa. Dia ngeliat seolah nggak peduli, tapi sekali datang banyak orang. Ya beginilah apa yang penjara. Ya beginilah. Jangan takut-takut benar sama orang di sini. Nah saya dikasih kerjaan sama dia. Di situ. Jadi tamping. Dia udah jadi tamping nggak salah. Tamping tuh apa tuh bang? Ya tamping tahanan pendamping. Yang kerja di situ lah ya. Tapi bosnya petugas. Petugas. Dapat duit di situ lah ya. Dapat di situ duit. Terus? Kalau gaji dari situ mah nggak seberapa. Tapi ya, kita cara nyari duit dari kita di situ. Buat bisa ngelebihin cara nyari kita duit di luar. Semakin nyaman dong. Semakin nyaman lah di situ. Terus? Setahun 4 bulan tuh kan kalau tamping itu nggak dioper. Udah tuh di situ. Oh nggak dioper. Udah nggak bakal dioper, udah ditahan sama petugasnya. Ada itunya nggak bang? Ada apa namanya? Untuk jadi tamping tuh ada, aduh apa sih namanya? Bayar. Bukan gitu. bukan. Ada syarat-syaratnya nggak? Ada syaratnya sebenarnya ada. Abang memenuhi syarat semuanya. Harus habis putus sidang udah kelar, itu ada uangnya juga bang. Kita bisa jadi mau tamping kunjungan tuh, tamping kunjungan itu kan tamping paling gampang nyari duit ya. Itu kalau nggak salah dulu 5 juta lah harus masuk itu. Tapi kalau saya nggak, emang saya nggak bayar, murni, emang gratis. Itu juga gratis itu juga nggak gampang. Maksudnya emang harus berani ngadepin apa sama bapak yang petugas yang keamanan itu. Cuman emang saya kan sama orang narkoba emang deket. Terus jadi duitnya? Saya dapet lah masuk cuma-cuma. Tapi awalnya ya begitu. Tatar dulu. Kamu orang sampai dibilang saya jangan kerja, nggak boleh kerja di situ. Sampai dibilang kalau mau kerja di situ masih gangguin orang-orang itu, saya mau di Selti. Ya saya biarin aja lah, mendingan di Selti. Orang saya juga butuh duit, butuh nyari duit, kata saya. Ya udah akhirnya saya disuruh 2 hari itu, saya disuruh sehari semalam tuh suruh bersihin itu sendiri. Suruh bersihin kunjungan itu sendiri, sama tangan sendiri. Gak boleh bantuan orang lain. Kalau itu udah benar-benar bersih baru besok boleh kerja. Berarti saya nggak pakai duit 5 juta tapi pakai tenaga. Tenaga ekstra itu di situ. Nah, terus duitnya itu buat apa bang di dalam? Dibilang kalau duit di dalam bukannya ini di dalam ya, nggak habis-habis. Sampai bingung buat ngabisin aja bingung. Oh gitu. Jadi sebagian ada buat orang tua. Waktu itu dulu kan saya kan masih bujangan. Buat orang tua. Tapi orang tua saya nggak ada yang tahu. Saya masuk kayak begini nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu? Kan berarti selama di Padang. Oh abang orang Padang? Padang. Selama abang di dalam nggak ada yang tahu tuh? Sampai sekarang nggak ada yang tahu? Yang tahu ya teman-teman di luar. Terus akhirnya duitnya bingung lah buat apa? Iya, narkoba udah banyak di sana. Narkoba udah ada, udah disediain. Iya. Narkoba apa aja udah ada. Dari jenis apa aja udah ada. Dari putau, sabu apa. Semua ada. Ya itulah saya kenal narkoba di situ. Akhirnya bebas berapa tahun tuh bang? Pertama kali setahun 4 bulan. Pertama kali? Oh berapa kali masuk bang? 4 kali. Pertama kali keluar 1 tahun 4 bulan. Keluar apa yang abang lakuin? Masih nodong? Masih lanjut nodong? Yang pas yang terakhir yang lucu mah. Gimana tuh? Kalau yang pertama masih nodong. Yang kedua masih kayak begitu. Tar lu. Yang pertama nodong nih, keluar. Habis itu masuk lagi karena nodong lagi. Ketangkep lagi. Tapi nodong itu bukan jadi saya emang pengen jahat, pengen ngelakuin itu lagi, tapi emang karena udah nyaman di dalam. Udah enakan di situ. Tapi pengen coba yang baru.
tadinya di Cipinang, pengen coba kalau di Salemba ini kayak gimana rasanya. Emang bisa milih gitu bang? Apa? Bisa milih? Nggak milih. Terus? Kalau kita milih ya ngelakuin kita kejahatannya di mana. Oh, jadi abang daerah-daerah situ lah Kalau coba. daerah timur ya berarti saya masuknya Cipinang. Cipinang. Kalau daerah barat apa pusat berarti saya masuk Salemba. Cobain lah di pusat. Cobalah di pusat. Oh ternyata sama aja. Tapi digebukin juga? Enggak. Awal-awal? Kalau Enggak. yang kedua udah enggak. Karena abang udah punya nama juga ya? Udah punya nama, udah punya temen. Jadi sebelum saya masuk itu udah ada yang ngejemput. Oh. Terus? Saya juga dari Polsek juga udah pasti bawa duit. Kira yang kedua berapa bulan? Berapa lama? Setahun Setahun keluar lagi? keluar. Masuk ke Nah, tempat? Itu baru ketiga. berapa bang di luar? Baru nggak nyampe sebulan. Nyobain lagi? Cobain Masih lagi. nodong lagi? Yang ketiga adalah saya udah pulang kampung dulu. Udah sempet pulang ke Padang tempat orang tua. Nah yang ketiga ini baru nyampe seminggu di Jakarta. Kena lagi. Nodong juga? Nodong juga. Emang pengen masuk lagi aja lah ya? Masuk lagi Cipinang lagi. Berapa lama yang ketiga? Yang ketiga ya murah sih. Orang apa namanya ini korban nggak dapet. Nggak dapat. Cuma Nggak dapet. berapa bulan doang? Tapi korban emang saya suruh udah lapor aja sono lapor. Sengaja ya? Ya. Terus? Nah dilapor tapi barang buktinya kan udah nggak ada. Nah kalau yang terakhir, Nah yang lucu tadi nih. yang terakhir ini undang-undang darurat, Apa tuh undang-undang? sidang bebas, bawa sajam doang. Maksudnya? Bawa sajam doang ketangkap? Itu ada satu penyidik, satu kanit, itu emang udah ngincer. Ngincer abang? Jadi kemana saya jalan itu udah Ketahuan lah ya. mau dia ganti baju, kayak mau pakai baju biasa, pakai baju tugas itu saya udah tahu abang? Udah apal. Akhirnya saya itu udah nggak udah emang baru pulang itu memang niat saya emang udah pengen istirahat dulu lah. Baru ngerasain udara. Nah, tapi karena dia ngikutin, saya beli itu pisau dapur masih harganya masih 6.000 apa? 6.000 perak. Pisau dapur itu saya beli. Tahun berapa itu bang? Terakhir? Ya itu tahun 2014. Hari terakhir itu. Hari terakhir saya masuk 2014. Saya lempar lah itu di depan dia. Mau nangkep kan? Tangkap aja. Itu barang bukti udah ada. Lu abang gituin? Alasannya dia ngikutin abang biar apa? Pengen abang masuk maksudnya? Bukannya saya udah gak mau masuk itu sebenarnya, tapi emang dia ini emang udah mau ngapain dia? Emang dasar mau nangkep lah. Mau nyari-nyari kesalahan. Nangkep tangan lah. Entah itu dia buat dapat duit pangkat, dia kalau kayak gitu ya. Iya mau naikin pangkat apa kayak gimana. Abang tantangin. Ya udah. Nah, habis itu kan dia nangkep tuh. Saya nggak diapa-apain itu di polsek itu. Nggak disentuh sama dia. Orang saya bilang, udah percuma kalau kita berdebat soal pertanyaan. Udah pertanyaan itu udah nggak penting. Udah sama kanitnya. Udah tulis saja ngeberatin. Ntar saya di sidang saya jawab iya. Kan? Udah tuh ditulis tuh. Undang-undang darurat apa tuh sama 365 pengen ngelakuin kriminal apalah. Nah pas depan hakim saya bilang yang sebenarnya sekalian depan hakim. Saya itu nggak ngelakuin apa-apa, Bu. Oh, abang beda nih sama yang tadi abang janjiin. Terus? Saya nggak ngelakuin apa-apa, Bu Hakim. Lah itu kok bapak itu bisa nangkep itu kan jadi jatuhnya dia saksi. Si yang tadi abang suruh tangkap itu. Tapi kenapa kamu ini barang buktinya masih ada nggak, Bu? Dulu kan kalau pisau kan ada harganya itu pakai spidol. Iya. Harga itu pakai spidol. Iya. 6.000 gitu. Iya. Ya ini kamu ngelakuin apa? Emang saya sengaja, Bu, suruh biarin lah kanit ini seberat-beratin saya. Emang dia awalnya juga pengen nangkep saya. Kemana saya berangkat dia itu selalu ada. Apa benar Bapak kanit? Katanya kan ke saksi. Itu ke apa benar Bapak saksi? Salus kanit, salus penyidik. Enggak, Bu, tapi dia emang gerak-geriknya mencurigakan begini. Saya bilang gini, coba Bu, Ibu tahu
Seripi kan, dulu kan Seripi banyak pedagang. Selipi, oke. Ibu tahu pedagang Seripi nggak itu rame? Dagang apa aja Bu yang ada di situ? Pisau ada kan, yang dagang pisau ada. Itu masih ada harganya Bu, pisau. Itu pisau masih ada harganya. Itu harganya, itu pisau saya baru beli pas saat dia mau nangkep saya. Emang saya sengaja saya jatuhin pisau itu depan dia. Nah, udah sampai di situ, kata dia bilang, udah malu lah. Awas kamu ntar ketangkep sama saya. Abang menang tuh di sidang itu, abang menang. Menang. Nggak ketangkap akhirnya. Ya jadi sidang bebas. Oke. Jadi 3 bulan 10 hari. Saya udah ngejalanin 3 bulan. Jadi tinggal nunggu 10 hari itu. Saya udah pulang. Terus? Tapi dia ngancem. Udah, ntar sekali tangkap sama saya lagi, lu ngelakuin yang kayak gitu lagi. Selesai. Saya tembak kamu. Terus? Itu udah ngelakuin, udah tembak-tembakan. Terus? Itu Makanit Tanjung Duren itu. Tapi ya saya bilang, udahlah, mau ngancam kayak gimana juga biar dia nggak ini mulu. Tapi kan saya di situ kan satu sisi saya juga udah ada hubungan hubungan asmara lah. Ini udah ada. Makanya udah nggak mau masuk lagi. Nggak mau masuk lagi. Tapi ya sama mantan istri saya ini ya, walaupun gagal kan, dia bilang udahlah kalau kayak gitu terus kapan kamu benernya? Ya itulah baru nikah punya anak dari 2015 lah, 2015 saya nikah, punya anak, langsung punya anak kecelakaan lah. Nikah hamil sebelum nikah, punya anak cewek, itu saya udah mulai lupain itu semua. Tobat, udah mulai. Si Kanitnya itu gimana bang? Kenapa? Setelah abang bebas, Kanitnya itu yang tadi ngancem? Gak tahu lagi saya. Udah nggak ada lagi? Udah nggak mau tahu. Soalnya kan kalau Tangerang itu rumah saya bang. Udah daerah abang ya? Iya itu rumah saya. Jadi sejahat-jahatnya saya nggak pernah di daerah saya. Oh, tadi di daerah abang, cewek, orang tua abang nggak mau ngelakuin ke situ ya? Itu kalau di daerah itu emang saya nggak pernah ngelakuin kejahatan. Salah sedikit aja, saya nggak pernah ngelakuin. Jadi kalau jiwa-jiwa jahat saya di Jakarta lah. Kalau kita nih bang, sebagai orang awam nih, ya, kita ngelihat misalkan lagi di jalan, lagi sepi, ciri-ciri orang pengen nodong kita tuh kayak gimana sih bang? Ada ciri-cirinya nggak sih yang harus kita waspadai? Kalau ciri-ciri gitu? Muka ya, muka nggak ngejamin. Muka nggak jamin. Walaupun dia serem kayak dia biasa kayak abang aja, banyak yang ngelakuin kayak begitu. Tingkah lakunya, gerak-geriknya ya kayak misalnya abang jalan, dia tiba-tiba SKSD gimana sih? Oh ya oke. Sok kenal, bang mau kemana bang? Begitu boleh. Bang mau kemana bang? Abang bilang mau ke Priuk. Oh ntar bang mobilnya di sini, udah tunggu di sini aja dulu. Bang minta rokok dulu. Bang. Bang ngopi bang sini bang. Udah gak usah ini. Tuh dipojokin tuh secara halusnya. Itu kalau secara halusnya itu dipojokin, ntar ke tempat udah ngerasa sepi, itu baru keluar semua. Kan lain orang, lain caranya. Lain tim kan lain cara. Ada yang kasar, ada yang secara halus. Agar kita nggak kena gimana bang? Misalkan udah digituin tuh, mendingan cabut aja udah ya. Udah dipojokin. Oh, kalau abang tergantung posisi bang. Kalau kata abang tadi mendingan dilawan sekalian biar dia udah dilawan sekalian. Semakin ngedon ya. Kan misalnya dia bertiga, kan nggak tiga itu fokus sama ini. Pasti yang deketin kita satu orang ya. Ya abangnya juga harus pinter-pinter. Misalnya ya mau minta berapa, tapi usahain dia itu kalau meriksa jangan dikasih. Kalau dia meriksa entar dulu bang, abang mau apa? Kan mau rokok ya minimal kan. Kalau orang yang udah meriksa itu kan orang itu udah paling berani, udah paling inilah, itu dorong aja sekali. Soalnya nggak ada orang kayak begitu dalam posisi sadar. Oke. Jadi kalau udah didorong udah susah tuh dia ya. Ya kalau udah didorong pasti jatuh, abang lari. Inilah cari tempat yang lebih rame.
Tadi kan abang bilang pernah di bis, pernah di jalanan. Kalau misalkan saya pernah dengar kalau di angkot-angkot gitu bang, abang udah misalkan komplotan udah kerja sama supir angkotnya buat nodong-nodong kayak gitu, itu bener bang? Oh, kalau supir angkot saya nggak kerja sama, enggak. Tapi ada yang kayak gitu ya bang? Ada. Kalau saya kan di bis, nggak Abang pernah di di bis. angkot. Emang udah nggak kerja sama, udah nekat Kalau aja kalau ya? kalau di bis nih, Hmm. kerja sama saya sama orang bis. Itu sebenarnya bukan kerja sama dia mau ngebiarin saya. Itu sebenarnya dia juga gerah. Sebenarnya pihak bis ini juga karena udah kenal lama sama saya juga, sebenarnya mah dia nggak 100% buat ngebiarin itu bis dia dituin. Terus? Cuman karena dia juga ada rasa takutnya. Yang namanya orang-orang kayak saya waktu nodong kan nggak mungkin tangan kosong. Iya, iya, iya. Dia juga jaga keselamatan diri. Tapi mungkin kadang-kadang kan dia, bang, lu kemarin udah dapet sewa, gue udah nangis-nangis. Ini kayak gimana, masa lu nggak ada Bagi-bagi. bagi-bagi uang makan kek, ya kan? Hmm. Tapi minimal kan dulu kan saya ngasih ke pihak bis itu memori bang, memori Itu apa? handphone tuh dulu. Oh berharga dulu mah ya kayak gitu ya? Dulu berharga memori handphone itu kan dijualnya juga masih Mm-mm. nggak kayak sekarang. Dulu 2 giga aja sampai 50.000 kan. Mm-mm. Jadi itu saya paling ngasih ini buat di mobil ya, buat musik-musikan. Ya kadang-kadang juga kan kru mobil juga kalau lagi nongkrong kan nggak semuanya pasti doyan juga minum. Mm-mm. Saya kasih juga. Makanya kru mobil itu sebenarnya bingung. Sebenarnya bukannya dia ngebiarin mobilnya diapa-apain sama kita orang. Takut juga. Ada rasa takutnya juga. Mm-mm. Tapi dari berapa tahun abang berarti jadi nodong kayak gitu bang? 5 tahun. 5 tahun, paling gede abang dapat berapa bang? Paling gede ya 80 berapa juta itu. 81 Iya, orang. satu orang. Dapat apa itu bang? Saya dulu sama mantan ada ipar. Oke. Itu sebelum saya nikah sama kakaknya. Mm-mm. Saya itu lagi jalan-jalan. Itu Jalan-jalan tanpa emang nyari disengaja. mangsa, emang nyari mangsa. Lagi jalan-jalan naik motor. Nah dia lagi keluar dari bank. Oke. Keluar dari bank itu. Hmm. Itu keluar dari bank. Bawa tas. Nah itu tahu dia sengaja apa nggak sengaja itu. Lepas lagi nutup. Saya lagi jalan ini apa? Lagi jalan beli rokok. Itu duitnya ya duit dari bank atau sendiri bang. Masih ada Masih ada, iya. itunya apa? Mm-mm. Masih ada Segel-segel lah. ininya. Nah saya tadi itu niatnya udah ayo cari tempat sepi, diikutin tuh. Di jalan kaki nih dia. Diikutin, tapi posisi rame terus, nggak pernah ini. Dia bawa duit sebanyak itu jalan kaki. Pakai motor, Pakai motor abang ngikutin dari belakang. motor, pakai ininya juga nggak bagus, tasnya juga nggak bagus kayak orang kayak itu. Emang dia juga sebenarnya nutupin biar nggak ketahuan dia bawa uang. Mm-mm. Terus saya udah ngeliat nih, saya iniin kan di mobil, saya pepet itu, saya iniin ke ini apa, Ke tempat sepi. pakai sajam tuh. Saya iniin tasnya tuh biar Robek. sobek begitu, ngelawan. Mau nggak mau terlanjur rame, udah itu udah tos-tosan, ketangkep Terus dapet ini ya. Nah saya ambil tuh, saya jambret lah ujungnya. berarti Saya bukan jambret. nodong lagi tuh ya, udah beda. Iya, saya jambret baru saya iniin, teriak dikit, udah kelar ini. Udah tuh saya jalan. Dapat tuh akhirnya bang. Dapat. Tuh dikejar itu. Tapi lolos. Dulu kan belum ada Grab bang. Kalau sekarang nggak tahu. Sekarang udah nggak bisa lolos. Sekarang begitu di nggak tahu. mana-mana. Iya, dulu kan belum ada Grab. Baru tuh saya iniin, saya lari. Tuh tangkap itu ya. Ini berapa duitnya? 80 juta itu lebih. Itu pokoknya saya udah keluar masuk juga kan pokoknya ada daerah Jakarta lah. Pelosok narkoba itu, apalagi di Priuk tahu sendiri kan pelosok narkobanya. Ini itu udah narkoba udah puas tuh. Buat apa tuh bang akhir duitnya? Ya
Duitnya ya buat gitu. Itu aja udah habis gitu aja ya. Yang nggak dihabisin semuanya. Maksudnya ada juga lah yang buat dikirimin buat keluarga, buat Masih ada yang ini dikirimin masih tuh ya. ada juga ininya. Walaupun orang tua nggak tahu itu duit dari mana. Oke Bang, pernah ngerasa bersalah nggak Bang Ya itu bang, ngelakuin itu? ngerasa bersalah itu karena duit sebanyak itu. Gitu. Jadi kepikiran saya itu orang gimana ya. Itu saya ngerasa bersalah itu di saat sekarang saya udah nggak ngelakuin. Pas waktu itu mah biarin aja ya. Iya, Sekarang baru ngerasa. baru ngerasain itu. Itu yang paling parah ya. Pas Bang? saya kehilangan uang. Waktu itu kan saya sempat kehilangan 1.500.000. Itu aja Apalagi udah pusing. kalang kabut. Gimana Gimana ya? mereka yang kehilangan sampai puluhan juta, sampai 80 juta itu masih hidup nggak orangnya sekarang? Apa bunuh diri apa ya itu ngerasain bersalah itu kayak gimana? Tapi sekarang abang udah gak ngelakuin itu lagi ya? Udah enggak. Sekarang sibukannya apa Bang? Ya ngamen, dagang. Sekarang kalau abang ngelihat anak-anak yang nodong di jalan pasti abang sering ngeliat dong. Sering. Abang gimana buat responnya? Ketawa malah sekarang Ketawa ya? paling. Ya bang, cuman ketawa. Lucu malah ya. Ya. Apalagi kan saya suka dibawa sama mantan-mantan SPK saya masih hidup lah. Saya kan berdua doang tuh sama orang Jakarta Timur. Kadang kan namanya silaturahmi, dia juga udah kerja, dia juga udah enak. Kadang dia juga kalau lagi gajian, sinilah. Walaupun saya udah gak doyan minum kan mau gak mau. Iya. Buat ngargai dia. Iya. Oke lah, sekali 2 kali, sekali lah. Setahun sekali. Tuh ngelihat yang Bocah-bocah. di bawah saya, jauh di bawahnya. Tuh kalau udah cerita begitu saya makin paling Apaan sih lu? Tapi apa abang yang ceramain dia? Ngasih nasihat? sepaling saya ceramain, ya lu dapet apa? Terus mereka ya udah, karena abang dulu di posisi dia dulu kayak mereka, abang juga kalau dinasehatin juga nggak kena juga ya? Iya, saya juga. Jadi percuma juga. Cuman saya mikir positifnya, saya dulu waktu zaman sepantaran mereka juga. Iya. Kalau diinin juga biarin dia aja. nggak bakalan. Tapi kan seenggaknya abang udah ngasih masukan. Cuman saya bilang kalau mau kerja sekalian, yang gede-gede sekalian. Kalau mau masih kerja di jalan begini mah. Kecil-kecil. Hari ini kerja besok habis. Sekali kena hukumannya sekarang udah semakin lama kan hukuman udah kayak jualan ke harga beras, nggak pernah turun. Udah kayak harga BBM. Hukuman nggak pernah turun, pasti naik. Oke Bang, pertanyaan terakhir, abang kasih pesan-pesan buat anak-anak yang tadi yang masih melakukan hal seperti itu Bang, ya, biar mereka udah mikirlah panjang dulu sebelum masuk lah ya, sebelum masuk. Gimana Bang? Ya semakin tahun semakin apa itu kerjaan begini juga nggak semakin bagus. Kalau dulu mah bisa istirahat berbulan-bulan, kalau sekarang apalagi hari ini aja habis, besok dicariin. Tapi ya gimana lagi Bang, ya namanya dia baru-baru Badung juga sebelum dirinya sendiri yang sadar. Emang harus dari diri sendiri ya? Orang tuanya aja belum bisa nyadarin, apalagi saya sebagai orang lain. Iya. Cuman buat ngasih motivasi mah mendingan yang baik-baik. Emang harus dari diri sendiri lah ya? Harus dari diri sendiri Bang. Oke Bang Ridho, makasih banyak udah hadir di Mabar. Semoga kita ketemu lagi dengan bisa bincang-bincang lagi Bang ya. Sehat-sehat selalu. Sehat selalu Bang. Terima kasih Sobat Forum, itu dia ngobrol-ngobrol kita sama Bang Ridho tentang masa lalunya yang ya bisa dibilang cukup kelam lah ya. Tapi kan sekarang Bang Ridho udah menjadi lebih baik dan kerja yang tidak melukai orang lagi. Untuk Sobat-Sobat Forum jangan lupa terus update berita kita dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan taruh di bawah kita bakal ngundang siapa lagi untuk di narsum berikutnya. Terima kasih Sobat Forum. Dadah.